سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ عبد الرزاق الشريف، والشيخ محمد هاشم الشعري، والشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بصري شمسور، الشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سؤل، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di kitab Matan Safinatin Najah, bahasan tentang zakat itu sangat sedikit sekali, hanya 3 baris. Oleh karena itu kita baca dari syarahnya beberapa hal penting yang tidak disebutkan di dalam matan. Kita lanjutkan pembahasan tentang zakat pada pagi hari ini dengan membahas tentang zakat onta. Qala syarihu rahimahullah, awwalu nisabil ibili khamsun wa fihi syatun. Awal nisabnya onta adalah 5. Orang yang punya onta 5, kemudian kepemilikan dia terhadap 5 onta ini berlangsung selama 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Apa yang dikeluarkan? Wa fiha syatun. Jika seseorang memiliki 5 ekor onta dan kepemilikan dia terhadap 5 ekor onta ini berlangsung selama 5 tahun, kemudian juga memenuhi beberapa syarat yang kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Syah, 1 ekor kambing. Jadi sangat-sangat ringan sekali. Ada beberapa poin seputar zakat ini yang tidak bisa dinalar. Ya. Murni adalah ta'abbudiyah. Murni adalah ta'abbudiyah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarak menjelaskan seperti itu, maka kita wajib
mematuhi dan memenuhi apa yang dijelaskan oleh syarak, apa yang dijelaskan oleh syariat. Ya, orang awam mungkin menganggap tidak adil. Ya, orang awam mungkin akan punya anggapan yang tidak paham ilmu agama bahwa dalam pembahasan zakat ini sepertinya ada ketimpangan, ada ketidakadilan. Tetapi sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan zakat ini adalah ta'abbudiyah, murni bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hal diantaranya tidak bisa dinalar. Ya. Nanti akan kita lewati beberapa pembahasan yang murni adalah menunjukkan bahwa zakat ini adalah bentuk betul-betul bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwalu nisabil ibli khamsun wa fiha syatun. Yang dimaksud syah, kambing di sini adalah kambing biasa itu yang bukan domba. Kambing biasa yang bukan domba. Umumnya orang mengatakan kambing Jawa, ya. Kambing yang bukan domba, kambing biasa itu. Yang berusia 2 tahun. Yang berusia 2 tahun. Genap berusia 2 tahun. Atau domba yang telah tanggal gigi depannya atau telah menyempurnakan 1 tahun. Yang telah berusia 1 tahun. Jadi kalau kambing harus 2 tahun, kambing biasa itu harus berusia 2 tahun. Kalau domba itu ada ataunya, ya. Kalau domba itu ada ataunya. Jadi kalau domba itu umurnya kurang dari 1 tahun, asalkan sudah tanggal gigi depannya, kata orang Jawa sudah poel, atau domba yang sudah genap berusia 1 tahun. Baik, jadi 5 ekor onta dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Atau 1 ekor domba dengan penjelasan yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Wa fi 'ashrin syatani. Kalau punya 10 ekor onta, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 2 ekor kambing. Wa fi 15 thalathu syiyahin. Kalau punya 15 ekor onta, maka 3 ekor kambing. Wa fi 'ashrina arba'u syiyahin. Kalau punya 20 ekor onta, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 4 ekor kambing. Wa fi 25 bintu makhadin. Wa fi 25 bintu makhadin. Kalau punya 25 ekor onta, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa bintu makhad. Ya, bintu makhad itu onta yang berusia 1 tahun. Onta yang berusia 1 tahun. Betina, ya. Onta betina yang berusia 1 tahun. Wa fi 36 bintu labun. Kalau punya 36 ekor onta, maka yang dikeluarkan, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa bintu labun. Bintu labun itu onta betina berusia 2 tahun. Wa fi 46 hiqqatun. Kalau punya 46 ekor onta, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hiqqah. Hiqqah itu onta betina berumur 3 tahun. Wa fi 61 jadza'atun. Kalau punya 61 ekor onta, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa jadza'ah. Jadza'ah itu onta betina berumur 4 tahun. Wa fi 76 binta labun. Kalau punya 76 ekor onta, maka wajib mengeluarkan zakat berupa binta labun.
2 bintu labun. Bintu labun itu onta betina yang berusia 2 tahun. Jadi mengeluarkan 2. Ya. Kemudian wa fi ihda wa tis'ina, kalau punya 91 ekor onta, 91 ekor onta, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah berupa hiqqatani. Hiqqatani, 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah. Hiqqah itu artinya onta betina yang berumur 3 tahun. Ya, dikeluarkan 2. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina thalathu banati labun. Kalau punya 121 ekor onta, maka wajib mengeluarkan zakat berupa thalathu banati labun. 3 bintu labun. Ya, bintu labun seperti yang tadi sudah disampaikan, onta betina berusia 2 tahun. Ya, dan seterusnya ya. Far'un yajuzu liman adama wajiban min ibilin, yajuzu liman adama wajiban min ibilin an yas'ada wa ya'khudha jubranan aw yanzila wa yu'tihi ay wa yu'ti al-jubran syatani aw 20 dirhaman bi khairatid dafi'i. Ini ada tambahan keterangan bagi orang yang, ya ini wawasan tambahan wawasan keagamaan saja ya. Barangkali nanti ada yang punya onta atau berbisnis nanti memiliki beberapa ekor onta di Arab Saudi sana. Ya, beli beberapa ekor onta di Arab Saudi. Kalau jumlah onta yang dimiliki seperti yang tadi sudah kami jelaskan, maka ada kewajiban zakat di dalamnya sesuai dengan penjelasan tadi. Far'un, cabang pembahasan. Yajuzu liman adama wajiban min ibilin an yas'ada wa ya'khudha jubranan wa yanzila wa yu'tihi ay wa yu'ti al-jubran. Jadi bagi orang yang wajib membayar zakat, misalkan wajib mengeluarkan bintu labun, wajib mengeluarkan bintu labun sesuai dengan urutan pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan. Atau bintu makhod, ya, onta betina berusia 1 tahun. Ada seseorang yang punya misalkan 25 ekor onta, maka yang wajib dia keluarkan adalah bintu makhod. Bintu makhod itu artinya adalah onta betina berusia 1 tahun. Nah, karena dia tidak punya onta betina yang berusia 1 tahun, karena dia tidak punya onta betina yang berusia 1 tahun, maka dia boleh naik ke atasnya. Ya. Kalau dia disuruh mengeluarkan, diperintahkan mengeluarkan zakat berupa bintu makhod, dia tidak ada, ya. Dia tidak punya bintu makhod, maka dia boleh naik. Yang dia keluarkan misalkan adalah bintu labun, onta betina yang berusia 2 tahun. Wa ya'khudh jubronan. Wa ya'khudh jubronan. Lalu dia mengambil apa istilahnya? Jubron, ganti rugi ya. Mengambil ganti rugi. Nah, nanti ganti ruginya diterangkan di belakang. Au yanzil wa yu'tihi.
ay wa yu'ti al-jubran. Atau misalkan dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat berupa onta betina yang berusia 2 tahun, dia tidak punya, maka dia boleh naik, maka dia boleh turun. Ya. Yang dia keluarkan adalah bintu makhot, onta betina yang berusia 1 tahun. Lalu dia wa yu'tihi, lalu dia tambahkan, karena turun maka dia menambahkan, di dalam zakat itu menambahkan. Ya, ganti rugi atau ganti untungnya tadi. Kalau naik berarti dia mengambil jubron, kompensasi ya, kompensasinya. Kalau dia turun dari bintu labun ke bintu makhot, maka dia memberikan kompensasi. Jadi kalau naik dia boleh mengambil kompensasi, kalau turun maka dia boleh mengambil memberikan kompensasi kalau turun. Kompensasinya adalah berupa syatani, 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Au 'ishruna dirhaman, atau 20 dirham. Atau 20 dirham bi khairatid dafi'i, dengan boleh memilih antara 2 itu ya. 2 ekor kambing, 2 ekor kambing atau 20 dirham, sesuai dengan pilihan dari orang yang wajib mengeluarkan zakat tadi. Faslun fi zakatil baqari. Zakat sapi. Wa awwalu nisabil baqari 30. Nisabnya sapi adalah 30. Awal nisabnya sapi adalah 30. Orang yang hanya punya 20 ekor sapi, walaupun kepemilikan dia terhadap 20 ekor sapi ini berlangsung selama 1 tahun, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi, kalau seseorang paling tidak minimal memiliki 30 ekor onta, 30 ekor sapi, kemudian kepemilikan dia terhadap 30 ekor sapi ini berlangsung selama 1 tahun, kemudian memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka dia baru wajib mengeluarkan zakat dari binatang ternak sapi yang dia ternak. Fayajibu fi kulli 30 tabi'un. Dalam setiap 30 ekor onta, maka dia wajib mengeluarkan zakat berupa tabi'. Tabi'. Sapi yang berusia 1 tahun. Ya, boleh tabi', boleh tabi'ah. Boleh jantan, boleh betina. Wa yajibu fi kulli 40 musinnatun. Dan kalau 40 ekor onta, maka dia wajib mengeluarkan musinnah. Musinnah itu artinya sapi yang berumur 2 tahun. Sapi yang berumur 2 tahun. Ya, sapi betina ya. Sapi betina yang berumur 2 tahun. Jadi 30 ekor onta itu mengeluarkan anak sapi yang berusia 1 tahun. Zakatnya. Kalau 40 musinnah. Kalau 60 berarti 2 tabi'ah. Kalau 70 berarti 1 musinnah, 1 tabi'ah. Dan begitu seterusnya. Ya, mudah saja. Baik, faslun fi zakatil ghanami. Zakat kambing. Wa awwalu nisabil ghanami 40 syatan. Wa awwalu nisabil ghanami 40 syatan. Awal nisabnya kambing adalah 40 ekor kambing. Kalau tidak sampai 40 ekor kambing, kepemilikan orang itu terhadap kambing-kambing ternaknya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa yajibu fiha syatun. Dari 40 ekor kambing itu wajib dikeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing di sini bisa berarti kambing biasa usia 2 tahun atau domba
yang gigi depannya sudah tanggal walaupun usianya kurang 1 tahun, kurang 1 tahun, atau domba yang sudah genap berumur 1 tahun. Para ulama fikih mengatakan bahwa yang dikeluarkan harus betina. Ini, kalau zakat kambing ini yang dikeluarkan harus betina. Ya, kata para ulama fikih karena lebih maslahat ya bagi orang fakir, onta betina itu lebih maslahat. Tsumma fi mi'atin wa ihda wa ishrina yajibu syatani. Kemudian kalau dia punya 121 ekor kambing, maka wajib dikeluarkan yajibu syatani. Wajib dikeluarkan zakat berupa 2 ekor kambing. Jauh sekali ya, 40 meloncat ke 121. Nah, ini murni ta'abudiyah, ini nggak bisa dinalar. Kok enggak dari 40 terus 80, setelah itu 120, ya langsung loncat ke 121. Jadi orang itu kalau punya 40 ekor kambing dengan 50 ekor kambing, 60 ekor kambing, 70 ekor kambing, itu zakat yang dikeluarkan sama, yaitu 1 ekor kambing. Baru kalau sudah mencapai jumlah kambingnya itu 121, loncatnya jauh sekali. Dari 40 ke 121. Kalau dia punya kambing dengan jumlah 120 ekor, maka dia baru kemudian diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 ekor kambing. Tsumma fi mi'ataini wa wahidatin thalathu syiyah. Kemudian loncatnya juga jauh sekali. Dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 3 loncatnya jauh sekali. Kapan dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing? Kalau dia sudah punya kambing dengan jumlah 201 ekor. Thumma fi arba'atin thumma fi arba'atin arba'u syiyah. Kemudian kapan dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat berupa 4 ekor kambing? Kalau kambing-kambing ternaknya sudah mencapai 400 jumlahnya. 400. Thumma fi kulli mi'atin syatun. Kemudian setelah 400 ini, setiap kelipatan 100 berikutnya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Jadi kalau 400 ekor kambing, yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya 4 ekor kambing. Ringan sekali. Kemudian kalau 500 berarti 5, 600 berarti 6, 700 berarti 7, dan begitu seterusnya. Kalau punya 1000 ekor kambing berarti wajib mengeluarkan 10 ekor kambing sebagai zakatnya. Baik, malul khalitaini awil khulatai kamaril wahidil munfaridi fi qadrin nisabi wa qadril mukhraji. Fa idza hasalatil khultatu wa wujidat syurutuha wa kana al majmu'u nisaban akhraju jami'an kama law kana al maliku li hadzal mali shakhsan wahida. Wala farqa fi dzalika bainal an'ami wa ghairiha min al amwaliz zakawiyyah. Malul khalitaini awil khulatai kamaril wahidi. Harta 2 orang yang berserikat atau beberapa orang yang berserikat itu seperti harta 1 orang. Dalam hal fi qadrin nisab, dalam hal kadar nisabnya, wa qadril mukhraj, dan kadar berapa yang dikeluarkan zakatnya, itu sama. Jadi ada 2 orang yang berserikat, ada 2 orang yang memiliki harta secara bersama-sama. Misalkan zakatnya nisab, ya, awal nisabil baqari 30. Awal nisabnya sapi adalah 30. Nah, ada orang yang berserikat, ada orang yang memiliki 30 ekor sapi, tetapi secara bersama-sama, bukan milik 1 orang tapi milik 2 orang.
Ya, 15 milik A, kemudian 15 milik B, dijadikan jadi satu. Nah, ini seperti harta satu orang, seperti kadar nisabnya dan berapa jumlah zakatnya, itu keterangannya sama dengan apabila sapi itu dimiliki oleh satu orang. Apabila khultoh itu terjadi, apabila harta itu dimiliki secara bersama-sama, kemudian memenuhi syarat-syaratnya, lalu mencapai nisab, maka pemilik harta itu harus mengeluarkan secara bersama-sama. Ya, patungan. Kama law kana al-maliku li hadzal mali syakhsan wahida. Sebagaimana ketentuannya sama dengan apabila harta itu dimiliki oleh satu orang pemilik. Baik zakat atau baik harta itu berupa binatang ternak atau yang lain. Atau harta-harta lain yang memang zakawiyah. Yang kalau memenuhi ketentuan dan syaratnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, perdagangan juga begitu. Kemudian zakat tanaman makanan pokok seperti yang nanti akan kita terangkan juga begitu. Ya, dan seterusnya. Untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.